Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Mimin tidak bosan-bosan mengingatkan kepada para penggemar Trans Lintas Official TV yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya nantinya video-video yang diupload oleh Trans Lintas Official TV kalian tidak ketinggalan. Kali ini Trans Lintas Official TV akan membahas tentang sekilas sejarah dan asal usul kota Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Dahulu kala lahirlah seorang anak yang bernama Untung Suropati. Dia dilahirkan dari seorang ibu yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Nama Untung Suropati merupakan nama pemberian neneknya. Nama itu memiliki maksud agar putranya selalu beruntung selama hidupnya. Sejak Untung Suropati berumur 15 tahun, ibunya meninggal dunia. Dan pada akhirnya dia, Untung Suropati, menjadi anak angkat daripada orang Belanda. Meskipun demikian, Untung Suropati sangat membenci orang-orang Belanda, tetapi dia tidak mengungkapkan secara langsung kepada orang tua angkatnya. Waktu terus bergulir, waktu terus berjalan. Untung mulai berani melawan orang-orang Belanda beserta pasukan-pasukannya. Atas keberanian tersebut, Untung Suropati harus masuk penjara di Batavia, yang mana Batavia itu pada zaman ini dikenal dengan nama sebutan kota Selatan. Selama Untung Suropati berada dalam penjara, kebenciannya terhadap Belanda meluap-luap. Kebenciannya terhadap Belanda menggebu-gebu. Oleh sebab itu, Untung selalu berusaha menyadarkan rakyat Indonesia yang sama-sama berada di penjara bahwasanya Untung mengajak rakyat Indonesia yang pada saat itu ada di penjara untuk selalu bersatu melawan penjajahan Belanda. Ternyata seluruh penghuni penjara sepakat untuk mendukung keinginan Untung Suropati. Untung Suropati beserta kawan-kawannya yang berada di penjara setiap hari memikirkan dan mengatur strategi agar bisa keluar dari penjara tersebut. Setelah semua diatur sebaik mungkin, Untung mulai beraksi. Untung dan semua penghuni
penghuni penjara bersiap-siap untuk melarikan diri dari penjara. Akhirnya pada saat itu Untung bertanya kepada temannya yang dekat dengan pintu keluar penjara. Akhirnya jawab salah seorang temannya yang sedang ditahan juga. Jawabannya sangat aman. Pada saat itu juga Untung langsung melancarkan aksinya. Untung langsung melancarkan cara-cara supaya dia bisa keluar dari penjara tersebut. Pada saat itu juga Untung langsung menggedor-gedor pintu penjara dan juga diikuti oleh penghuni penjara lainnya. Sehingga pada saat itu suasana rutan, suasana penjara sangat gaduh. Pada saat itu juga dua sipir penjara bergegas membuka pintu penjara tempat Untung berada. Pada saat itulah dua sipir dilumpuhkan oleh Untung. Pada saat itulah dua sipir berhasil dilumpuhkan oleh Untung. Ketika berhasil dilumpuhkan oleh Untung kedua orang sipir ini, maka saat itu juga Untung mengambil kunci penjara yang berada di pinggang sipir. Setiap orang Belanda yang dijumpai dilumpuhkannya. Untung, Suropati, dan semua penghuni penjara melarikan diri ke Mataram, yang mana letaknya cukup jauh dari penjara itu. Selama dalam perjalanan menuju ke Mataram, mereka terus memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk melawan penjajahan Belanda. Mengetahui Untung sudah melarikan diri bersama dengan teman-temannya, maka pada saat itu juga komandan pasukan dari jajahan Belanda sangat marah. Akhirnya komandan penjajahan Belanda menggerahkan semua pasukannya untuk mengejar Untung Suropati dan kawan-kawannya yang sedang kabur. Ujar daripada ketua jajahan Belanda, tangkap mereka, bawa ke hadapan saya, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Semua pasukan Belanda ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan Untung Suropati. Untung Suropati dan kawan-kawannya merasa di Mataram bukan tempat yang cocok, bukan tempat yang sangat aman untuk melancarkan aksinya di dalam melawan penjajahan Belanda.
Akhirnya pada saat itu juga Untung beserta pengikutnya terus bergerak, yang sampai akhirnya menemukan sebuah daerah yang selama ini mereka cari. Di daerah ini banyak orang yang mendukung, banyak orang yang sepakat untuk melawan penjajahan Belanda. Akhirnya pada saat itu juga mereka mendirikan tempat persembunyian yang sangat kokoh dan sangat kuat sebagai tempat tinggal Untung Suropati beserta kawan-kawannya, yang mana benteng-benteng itu berpagar hutan bambu yang sangat lebat, bahkan sukar ditembus oleh manusia. Dari situlah Untung Suropati menyusun kekuatan dan strategi melawan Belanda. Mereka mulai mengumpulkan semua peralatan perang seperti senjata, pedang, pisau, keris, bambu runcing, dan juga tombak. Peralatan-peralatan itulah yang dipersiapkan untuk melawan penjajahan Belanda. Akan tetapi Belanda tidak tinggal diam meskipun keberadaan Untung masih belum ditemukan. Maka para prajurit Belanda tetap berusaha keras untuk mencari keberadaan daripada Untung Suropati dan juga kawan-kawannya. Para prajurit Belanda terus berusaha mencari tempat persembunyian Untung Suropati. Bahkan pada saat itu juga para tentara Belanda dan juga mata-mata Belanda disebar luas ke seluruh pelosok untuk mencari dan menemukan tempat persembunyian Untung Suropati beserta kawan-kawannya. Akhirnya lama-kelamaan tercium juga tempat persembunyian Untung Suropati. Maka pada saat itu juga Belanda mengerahkan semua pasukannya menuju ke daerah timur untuk menggempur Untung Suropati dan kawan-kawannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama dan melelahkan, sampailah pasukan prajurit Belanda di dekat tempat persembunyian Untung Suropati beserta kawan-kawannya. Hanya saja Belanda merasa kesulitan untuk mendekati tempat persembunyian Untung Suropati. Bahkan para prajurit Belanda tidak sanggup menembus hutan bambu yang begitu lebat
yang udah dirancang oleh Untung Suropati beserta kawan-kawannya. Pada saat itu juga, para prajurit Belanda dan pasukan-pasukannya tambah kebingungan. Setiap ditanya, tak satu pun orang yang mau menjawab tentang tempat persembunyian Untung Suropati beserta kawan-kawannya. Mereka selalu diam kalau ditanya. Mereka lebih memilih menghindar dari pasukan prajurit Belanda. Kalaupun mereka mau membantu, itu pun karena mereka diancam hendak dibunuh. Bahkan ibu-ibu tua pun yang tidak mengerti apa-apa harus dibunuh karena tidak mau menunjukkan persembunyian Untung Suropati beserta teman-temannya. Para prajurit Belanda kehabisan akal. Sudah berbulan-bulan berada di daerah itu, akan tetapi aksinya tetap sia-sia. Para prajurit Belanda tidak menemukan persembunyian Untung Suropati beserta kawan-kawannya. Maka pada saat itu juga pimpinan pasukan prajurit Belanda memutuskan untuk menyebarkan uang logam di hutan bambu untuk menemukan Untung Suropati. Maka langsung ketika itu juga disiapkan ratusan karung uang keping logam. Belanda mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa di hutan bambu itu akan disebar berkarung-karung keping uang logam. Ternyata tidak lama kemudian pimpinan Belanda beserta prajuritnya benar-benar melakukannya. Pada hari yang telah ditentukan oleh para prajurit Belanda, semua rakyat mulai berbondong-bondong menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh para prajurit Belanda beserta ketuanya. Beribu-ribu keping uang logam ditaburkan di seluruh hutan bambu itu. Di setiap sudut mata memandang, di situ terlihat keping-keping uang logam. Bahkan dari saking banyaknya uang keping logam yang ditaburkannya sampai mengeluarkan cahaya ketika dikena sinar matahari. Akan tetapi para masyarakat belum berani mengambil uang logam itu. Mereka takut dengan pasukan para prajurit Belanda yang berjaga-jaga.
hutan yang penuh dengan keping kepingan uang logam itu mulai menjadi bahan pembicaraan para masyarakat terdekat. Di sudut-sudut desa, di warung-warung, di rumah-rumah, semuanya membicarakan tempat yang mirip pasar uang itu. Mereka belum tahu maksud Belanda menyebarkan beribu-ribu keping uang logam di hutan tersebut. Beberapa masyarakat mulai timbul niat untuk bisa memiliki uang logam itu. Salah seorang memberanikan diri bertanya kepada salah satu prajurit Belanda, "Maaf menir, bolehkah saya mengambil uang logam itu?" tanya Pak Tua yang terlihat gemetaran. "Apa katamu?" kata prajurit itu berpura-pura tidak mendengar. "Anu, menir, uang itu aku ambil ya." Iya, silahkan Bapak Tua. Tapi kamu babat dulu hutan bambu itu," kata prajurit itu dengan suara lantang. Tanpa berpikir panjang, Pak Tua mengambil sambit di rumahnya, mengambil cerurit di rumahnya. Masyarakat berbondong-bondong mengikuti langkah Pak Tua. Mereka berebut menambang hutan. Mereka menambang hutan bambu itu, mendapatkan uang logam yang telah disebar oleh para prajurit Belanda. Dengan mudah mendapatkan uang logam itu, sampai akhirnya tempat persembunyian untuk Suropati beserta kawan-kawannya ditemukan oleh para pasukan Belanda. Untung beserta pasukannya tertangkap. Orang-orang yang mengambil uang logam dan membabat hutan juga ikut ditangkap. Tempat yang dikenal sebagai pasar uang itu akhirnya terus dikenang warga. Sejalan dengan perjalanan waktu, bekas hutan bambu tersebut selanjutnya berubah nama menjadi Pasuruan, yang sekarang menjadi salah satu nama kota di Jawa Timur, Indonesia. Sedangkan nama Untung Suropati menjadi nama jalan dan sebuah sekolah yang ada di Pasuruan. Dan kota Pasuruan ini di masa lalu dikenal dengan nama Parawan, atau bahasa sekarangnya Paravan. Orang Tiongkok menyebut Pasuruan sebagai Yanwang atau Basuluan. Ada juga yang menyandingkan nama Pasuruan ini dengan kata pasar dan oheng. Ini tidak lepas dari ramainya perdagangan di kota Pasuruan ini dengan adanya pelabuhan Tanjung Tembikar, sehingga mampu menarik banyak kaum pedagang
untuk datang ke kota Pasuruan ini. Berkat pelabuhan ini, pulau di masa lalu kota Pasuruan menjadi salah satu pusat terjadinya transaksi dengan antar pulau di kawasan timur Nusantara. Perkembangan kesejarahan kota Pasuruan tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan sejarah Pasuruan. Seperti naik tahtanya Untung Surapati sebagai salah seorang raja Pasuruan, ataupun Adipati Darmoyudo yang secara turun-temurun pernah menjadi penguasa kota Pasuruan. Namun sejarah legalitas formal, kepastian mulai adanya pemerintah kota setelah dibentuknya Residensi Pasuruan pada tanggal 1 Januari 1901 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian ditindaklanjuti pembentukan kota Praja. Pasuruan seperti termaktub dalam Statblad 1918 nomor 320 dengan nama Stadsgemeente van Pasuruan pada tanggal 20 Juni 1918. Semasa Presiden Soekarno-Hatta, kota Pasuruan dinyatakan sebagai kota madya dengan wilayah kekuasaan terdiri dari 3 desa dan 1 kecamatan. Pada tanggal 21 Desember 1982, kota madya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Dan ketika itu juga, ketika kota Pasuruan telah bebas dari penjajahan Belanda dan dinyatakan merdeka, maka kota Pasuruan pada tanggal 8 Februari telah ditetapkan sebagai hari jadi kota Pasuruan. Dan setiap tahunnya kota Pasuruan ini selalu dirayakan dengan hari jadinya kota Pasuruan. Kota Pasuruan adalah salah satu kota di Jawa Timur. Kota ini memiliki lokasi yang sangat strategis untuk jalur perdagangan dan perindustrian, yakni berada tepat di jalur utama transportasi arah Surabaya, Bali.
Kota Pasuruan memiliki wilayah dengan luas 3.658 km atau sekitar 7% luas Jawa Timur. Selain dikenal sebagai kota industri, Kota Pasuruan memiliki beberapa julukan lain. Salah satunya seperti Kota Santri. Pasalnya, di Kota Pasuruan memang terdapat banyak pondok pesantren, seperti halnya Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok Pesantren Sidogiri ini bisa dikatakan pondok pesantren yang sangat tua umurnya dibandingkan dengan pondok-pondok lainnya. Ada juga Pondok Al-Yasini. Ada juga Pondok Ngalah dan lain sebagainya. Sedangkan nama Pasuruan sendiri seperti yang dilansir dari Tribun Pasuruan, dulu kala dikenal sebagai Pravan, yang biasanya disebutkan oleh orang Tiongkok, menyebutkan Pasuruan sebagai Yanwang atau Basuluan. Tak hanya itu, masih berkaitan dengan lokasi yang sangat strategis di Kota Pasuruan ini. Kota Pasuruan yang membuatnya sangat ramai sebagai jalur perdagangan. Ada yang menyandingkan nama Pasuruan dengan kata pasar dan oeng. Sejarah berdirinya Kota Pasuruan dan penetapan tanggal 8 Februari sebagai hari jadi Kota Pasuruan. Setiap tahunnya pada tanggal 8 Februari dirayakan sebagai hari untuk memperingati hari jadi Kota Pasuruan. Tanggal tersebut ditetapkan pada tahun 2002 menimbang ketika Kuntung Suropati mendapat perintah dari Pangeran Mangkubumi Nerangkusumo untuk menjadi adipati di Pasuruan. Menurut sejarah, pada tanggal 8 Februari 1686, Kuntung Suropati mendapatkan perintah dari Pangeran Mangkubumi Nerangkusumo untuk menjadi Raja Pasuruan, sehingga setiap pada tanggal tersebut dirayakan dengan kirap petaka yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pasuruan. Prosesi kirap petaka ini
melambangkan seorang prajurit laki-laki dan prajurit perempuan yang membawa petaka surat atau surat perintah dari Amangkurat II yang diberikan kepada Untung Suropati. Untung Suropati menjadi raja di Pasuruan. Bahkan pada saat itu juga Untung Suropati langsung diberi gelar dengan sebutan Raden Adipati Punonegoro. Selama 20 tahun pemerintahan Suropati dipenuhi dengan pertempuran melawan tentara pemerintahan. Bahkan Untung Suropati dengan pengalamannya ketika dia melawan penjajahan Belanda, maka ketika itu juga Untung Suropati menyusun strategi dengan baik serta senantiasa memberikan motivasi kepada para rakyatnya. Cerita kepahlawanan Untung Suropati sampai saat ini terus berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kota Pasuruan. Akan tetapi Belanda, Untung Suropati dijadikan tinggal diam sebagai seorang, meskipun keberadaan Untung masih belum ditemukan. Maka para prajurit Belanda tetap berusaha keras untuk mencari keberadaan daripada Untung Suropati dan juga kawan-kawannya. Para prajurit Belanda terus berusaha mencari tempat persembunyian Untung Suropati. Bahkan pada saat itu juga para tentara Belanda dan juga mata-mata Belanda disebar luas ke seluruh pelosok untuk mencari dan menemukan tempat persembunyian Untung Suropati serta kawan-kawannya. Akhirnya lama-kelamaan tercium juga tempat persembunyian Untung Suropati. Maka pada saat itu juga Belanda mengerahkan semua pasukannya menuju ke daerah timur untuk menggempur Untung Suropati dan kawan-kawannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama dan melelahkan, sampailah pasukan prajurit Belanda menemukan hanya saja Belanda merasa kesulitan untuk menemukan bahkan para prajurit Belanda menembus hutan
Jombang yang sudah dirancang oleh Untung Suropati serta kawan-kawannya. Pada saat itu para prajurit Belanda SK Kepresidenan pasukannya nomor 106 garing TK garing 1975. tentang tempat Pahlawanan Untung Suropati diceritakan terus-menerus dari generasi ke generasi, mereka atau yang disebut dengan tradisi lisan dalam bentuk cerita rakyat. kalaupun mereka mau membantu Drama tari kolosal, prosesi kirap Pataka, dan pengajian rutin bulan Februari di sekitar makam Untung Suropati, dan kegiatan rutin pengajian pada tanggal 6 sampai 7 Februari guna para prajurit Belanda kenang Untung Suropati. Di kota Pasuruan, Untung Suropati lebih melekat di daerah desa Mancilan. Penduduk desa Mancilan percaya Untung Suropati adalah orang yang keramat dan sangat sakti, sehingga dapat menghilang. Ia kerap menghilang ketika sedang dikejar musuh-musuhnya. Dengan latar tersebut, penduduk mengira bahwa Untung Suropati telah meninggal dunia. Tempat menghilangnya oleh penduduk dijadikan sebagai makam Untung Suropati. Belanda memutuskan kepada Makam tersebut yang kemudian dijadikan sebagai tempat mengadakan pengajian rutin. Pengajian tersebut dilakukan setiap tanggal 6 sampai 7 Februari di makam Untung Suropati. Penduduk desa Mancilan melakukan kegiatan pengajian guna mengenang jasa Untung Suropati dan membangkitkan semangat juang yang telah diterapkan oleh Untung Suropati pada masyarakat Pasuruan. Kegiatan pengajian di makam Untung Suropati dilaksanakan dengan membuat nasi tumpeng sebagai simbol perayaan Untung Suropati dijadikan bupati Pasuruan. Kegiatan awal dilakukan dengan membaca surah Yasin dan doa bersama. Di makam Untung Suropati, seperti yang dilansir dari jurnal historisnya, setelah itu pembacaan cerita kepahlawanan Untung Suropati pada masyarakat agar mengetahui bagaimana Untung Suropati dalam melawan penjajahan Belanda.
Kegiatan akhir dilakukan dengan pemotongan nasi tumpang yang diwakilkan oleh sepuh desa Mangkilan, Kota Pasuruan. Dan ketika itu juga Untung Suropati sangat dijunjung tinggi oleh para masyarakat Pasuruan, sehingga Untung Suropati ketika memimpin kota Pasuruan sangat didukung oleh para masyarakat Pasuruan. Konon ada orang dari negeri Belambangan yang bernama Kiai Gede Menak Soipethak menjadi raja di Pasuruan, yang kemudian digantikan oleh orang Surabaya bernama Kiai Gede Kapulungan yang memenangkan peperangan tersebut. Demikian kejadian berikutnya, Kiai Gede Kapulungan digantikan oleh Kiai Gede Darmo Yudo dari Kartosuro, di mana dalam menjalankan pemerintahannya wafat dan digantikan oleh anaknya yang juga bernama Darmo Yudo. Kiai Gede Darmo Yudo dari ke Surabaya dan lolos dalam perang melawan Mas Putih. Serta dalam pelariannya dia wafat dan dimakamkan di pemakaman Bis Wetan kantor pos Surabaya. Dengan demikian Mas Pekik menjadi raja di Pasuruan. Kemudian Mas Pekik wafat dan digantikan oleh Onggo Joyo. Pada tahun 1671 sampai 1686, Pasuruan di bawah pemerintahan Onggo Joyo yang berasal dari keturunan Kiai Brondong mendapat perlawanan dari Untung Suropati dan kemudian kalah, lalu melarikan diri ke kota Surabaya. Pada tahun 1686 sampai 1706, Pasuruan di bawah pemerintahan Joko Untung Suropati dengan gelar Adipati Wironegoro. Pada tahun 1706, Joko Untung Suropati perang dengan Foch di Bangil dan mengalami luka-luka hingga meninggal. Sampai sekarang makamnya tidak diketahui, yang ada hanyalah goa tempat dia bertapa, tempat dia menyendiri, tempat dia bersembunyi. Di Pedukuhan Mangkilan, Desa Pojenterek, tahun 1707,
putra Djoko Untung Suropati yang bernama Rahmat menggantikan kedudukan ayahnya dan meneruskan perjuangan beliau sampai ke timur dan pada akhirnya gugur dalam peperangan. Tahun 1743, Damayuda bernama Wongso Negoro Diponegoro sebagai pengganti Rahmat. Sejak saat itu Foch dapat menguasai pantai utara Jawa, termasuk kota Pasuruan, dan menganggap kota Pasuruan sebagai kota bandar, sehingga perlulah dijadikan ibu kota kepresidenan dengan wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Bangil. Tahun 1916, karena Pasuruan dianggap kota yang penting oleh ahli-ahli Belanda, maka tanggal 1 Juli 1916 dibentuk Staatsgemeente van Pasuruan. Tahun 1926 ditetapkan Pelabuhan Pasuruan dengan peta daerah pelabuhan dan peta daerah kepentingan pelabuhan. Dan pada tahun 1928 ibu kota kepresidenan Pasuruan dipindahkan ke kota Malang. Akhirnya pada tahun 1935 penggabungan kota Madya Malang, kota Madya Pasuruan, kota Madya Probolinggo, karena kota Pasuruan adalah ibu kota kepresidenan, maka Belanda mengadakan kegiatan dengan mendirikan pabrik-pabrik gula di sekitar Pasuruan. Yang didirikan pabrik-pabrik gula diantaranya yaitu adalah Kedawung, Pengkol, Pleret, dan pabrik-pabrik yang ada di Probolinggo, Sidoarjo, dan juga Malang. Untuk keperluan tersebut anggap perlu adanya balai penelitian gula. Prof. Stadion van Oost Jawa yang merupakan badan penelitian tersebar di belahan bumi bagian selatan, kini balai-balai tersebut masih berfungsi dan diberi nama TP3G, yaitu Balai Penelitian Perusahaan Perkebunan Gula. Agar pabrik-pabrik itu bisa lestari, maka didirikan sebuah
mengambil besar untuk merevisi pabrik gula sudah giling dengan nama The Bromo. Pada zaman merdeka diberi nama PN Boma yang mempunyai 3 unit, itu antara lain unit Timika, unit Turangga, unit Wahana. Masing-masing berfungsi sebagai unit aneka ragam pekerjaan. Unit yang membuat mesin dan unit membuat gerbang kereta api. Dan pada tahun 1950, kota Pasuruan dinyatakan daerah otonom yang terdiri atas 19 desa dan 1 kecamatan. Tahun 1982 berdasarkan PP nomor 46/1982 tanggal 21 Desember 1982, Kota Madya Pasuruan dimekarkan menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa tambahan dari Kabupaten Pasuruan. Mungkin cukup sekian sejarah dan asal-usul Kota Pasuruan. Semoga video ini bisa membawakan keberkahan, bisa membawakan manfaat buat kita semua, dan juga bisa menambah wawasan kita sebagai masyarakat Indonesia, dan setidaknya kita bisa mengetahui asal usul daripada Kota Pasuruan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.